Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek semangatnya ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang FPDI misalnya, KPDI Bapak Ibu hanya jawab merdeka. Nah, karena hari ini masih masuk dalam bulan Agustus. KPDI 16. Wah, ini sudah mulai semangat lagi. Satu lagi. FPDI. Untuk kita semua merdeka. Oke, semuanya sudah merdeka, Bapak Ibu. Demikian untuk slide-nya, Mas. Chat AI UB, Bapak Ibu ya. Nah, next. Ya. Judulnya adalah chatbot, next Mas, AI yang efektif biaya. Lanjut. Next. Nah, pendahuluannya transformasi digital ternyata banyak yang memilih pakai chatbot. Tapi pengadaan ini kira-kira mahal enggak Bapak Ibu? Ini teknologi yang mahal jika kita ingin membangun sistem secara mandiri di universitas kita. Ini hanya ya minimal 5M, itu masih 1 biji. Coba next. Lanjut. Server juga punya masa, juga punya umur dari elektronik. Kalau itu kita punya 4 biji aja 20M. Ini akan menjadi beban yang berat bagi universitas. Lanjut. Nah, ini contoh AI yang ada di UB, server AI. Lanjutkan, next. Jadi kita punya machine learning. Tetapi ini kalau kita gunakan model ini, nggak cocok Bapak Ibu. Ya, karena ada beberapa universitas yang tidak punya kemampuan untuk membeli hal semacam ini. Next. Lanjut. Next. Nah, back. Ya. Jadi chatbot itu adalah aplikasi ya yang dirancang untuk melakukan percakapan secara tekstual. Jadi kayak ngobrol-ngobrol kan gitu ya. Lanjut. Jadi ini sifatnya generatif AI ya. Yang saat ini lagi tren yaitu menggunakan LLM ya. Dan itu nanti banyak diarahkan pada GPT. Lanjut. Nah, bagaimana chatbot ini bekerja? Di saat dia membaca teks, maka dia akan pecah menjadi kata-kata yang kecil-kecil. Dan model ini nanti biasanya akan menggunakan kata-kata yang biasanya mengikuti. Nah, jadi secara prinsip di saat kita punya kalimat, maka dia akan mencocokkan bagaimana suatu kalimat itu disusun. Lanjut. Dan fondasinya adalah dia akan menggabungkan kata-kata berikutnya yang sesuai. Sehingga chatbot ini secara prinsip dia mengandalkan data yang besar. Data yang besar itu. Lanjut. Nah, kalau menggunakan model ini Bapak Ibu, instalasi menjadi sangat mudah dan bisa ditiru oleh seluruh perpustakaan yang lain. Jadi kalau kita tadi mengatakan instalasi susah, tidak, ini sangat gampang.
kita 6 jam beres, ya. Mulai dari awal membuat sampai diimplementasi ini bisa dilakukan dan ini sudah kita coba. Jadi hanya ada 4 langkah di sana, kita lakukan install Olamanya, lalu kita unduh modelnya. Modelnya ini ukurannya pun menyesuaikan. Kalau komputer Bapak Ibu lebih cepat, maka cari model yang lebih besar ukurannya, ukuran file datanya, sehingga disesuaikan. Hasilnya Bapak Ibu, ini solusi chatbot tanpa pengadaan server AI, tanpa pengadaan hardware-nya ya. Jadi kita memanfaatkan yang sudah ada. Outputnya seperti tadi yang bisa disampaikan, bisa localhost di laptop atau di PC kita. Ini sangat mudah banget ya. Dan ini mudah diadopsi oleh perpustakaan dengan pembiayaan terbatas. Pertanyaannya, adakah perpustakaan yang pembiayaannya tidak terbatas? Ada? Tidak ada. Maka ini cocok diadopsi Bapak Ibu. Next. Nah, instalasinya hanya menggunakan 4 langkah tadi. Olama seperti tadi yang disampaikan Mas Hendro, itu perangkat lunaknya. Diinstal dulu di dalam laptop. Dilanjutkan kita tambahkan modelnya. Model ini adalah data-data yang dibutuhkan agar nanti bisa menjawab pertanyaan. Karena kalimat yang kita ketikkan dia akan pecah menjadi titik-titik kecil, terus dicari ini lanjutannya sama depan belakangnya kayak apa. Nah, ini model chatbotnya. Sedangkan Docker ini juga perangkat lunak agar nanti tampilannya itu bisa dilihat di web, di browser. Selanjutnya untuk menjalankan Open Web UI-nya. Jadi ini semacam platformnya ya yang di Docker ini. Lalu pada Open Web UI ini untuk memungkinkan pengguna berinteraksi. Jadi tampilannya nanti mirip dengan ChatGPT ya. Tampilannya ini mirip dengan ChatGPT. Next. Nah, jadi pada saat pertama kali diinstal maka ini sudah bisa muncul Bapak Ibu. Next. Hasilnya, jadi chatbot ini nanti mirip tampilannya di ChatGPT ya. Kita pustakawan hanya perlu menyediakan framework-nya. Kita hanya perlu menyediakan data yang untuk memintarkan di chatbot itu. Kita harus masukkan data. Pada saat kita menginginkan chatbot ini untuk layanan pengguna, data pendukung yang ada hubungannya dengan layanan pengguna, kita siapkan dulu. Ini tugasnya pustakawan. Dan agar chatbot tadi itu tidak berkreasi, maka kita batasi hanya berdasarkan dokumen yang kita sudah siapkan. Nah, ini keunggulannya. Lanjut. Langkah-langkah instalasinya kita gunakan laptop salah satunya. Nah, di instalasi Olamanya ini ya, perangkat lunak ini menyederhanakan proses pengunduhan. Jadi kita unduh dulu aplikasinya, kita jalankan di sana. Next. Nah, ini Bapak Ibu tampilan awalnya. Jadi Bapak Ibu tadi instalasinya insya Allah kalau pustakawan sudah pernah menggunakan laptop tidak ada masalah. Ya, ini kemampuan ngetiknya kan sudah 10 jari semua kan. Nah, maka cukup diakses website itu, kita download, lanjut. Nah, kita jalankan lewat operating sistemnya. Biasanya pakai DOS, ya. Kalau yang lampau-lampau mesti mengenal, nih sistem DOS, ya. Dulu kan pakai disket ya, masukkan DOS. Ini kita pakai command prompt-nya. Cukup kita ketikkan maka dia akan proses untuk instalasinya. Lanjut. Nah, kalau sudah disiapkan semacam OS-nya yaitu dasarnya yaitu Olama, maka kita perlu melakukan pengunduhan modelnya. Nah, modelnya ini bermacam-macam. Jadi ada yang model Llama 3 itu dari Meta.
ini miliknya Facebook. Jadi saat ini ada juga yang dari DeepSeek. Modelnya macam-macam ya Bapak Ibu di sana. Dan pengguna dapat mengunduh model ini melalui terminal yang pakai command prompt tadi. Next. Nah, ini tampilannya model-model yang bisa diunduh. Jadi Bapak Ibu di saat menginginkan ukuran, di sini ada yang Llama 3 itu masih 4,9 giga. Ini mudahnya bahan dasarnya kan gitu ya untuk mengolah kata itu. Kalau Bapak Ibu ingin lebih canggih lagi, Bapak Ibu bisa versi yang lebih lengkap. Jadi 43 giga. Jadi dimasukkan dulu di laptop. Maka itulah yang nanti dipakai seolah-olah laptop kita ini sebagai mesin learning. Cuma itu kita hanya gunakan nanti untuk pengolahan katanya. Tetapi dokumen yang harus disiapkan oleh pustakawan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau Bapak Ibu inginkan chatbot itu untuk layanan teknis, maka dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan layanan teknis itu yang wajib dimasukkan sebagai data pendukung. Misalnya untuk klasifikasi desimal, DC, DDC, dan lain sebagainya. Next. Nah, data tersebut Bapak Ibu juga dimasukkan. Mudah banget. Tadi saya bilang 6 jam itu beres. Kapan-kapan kita sharing ya, ada waktu tertentu kita bisa Zoom atau apa bareng-bareng untuk proses panduan di sana. Lanjut. Instalasi Docker ini menyediakan untuk infrastruktur web. Jadi kalau Ollama sebenarnya sudah memungkinkan interaksi, ini dibuat lebih bagus lagi tampilannya. Nah, kita menggunakan Docker ya. Docker ini untuk menjalankan aplikasi yang berbasis web, OpenUI-nya. Dan ini tentunya akan menjadi penghubung dengan model AI yang kita butuhkan. Lanjut. 5 menit lagi ya Mas ya? Siap. Ini tampilan dari Docker, next. Kita tinggal uncompress, lanjut. Tampilannya seperti itu, next. Ini sudah localhost, next. Lagi, next. Lanjut lagi. Implementasi web sudah beres, lanjut. Sistem ini mengatur modelnya, lanjutkan. Nah ini tampilannya, next lagi. Nah Bapak Ibu tinggal menyediakan dokumen dan membuat model parameternya. Dia jadi seorang pustakawan atau seorang dosen di sana. Ini kita siapkan. Next. Ini adalah dokumen yang harus disiapkan oleh pustakawan agar bisa masuk dan menjadi dasar untuk proses menjawab. Ini wajib disediakan oleh pustakawan. Lanjut, next. Ini contoh implementasinya, lanjut. Dia sudah mulai pinter, next. Next lagi. Dia bisa ditanya tentang layanan DDC, kesimpulannya ini sebenarnya chatbot itu tidak memahami yang mereka apa yang mereka katakan. Mereka hanya mencocokkan pola chatbot ini. Mencocokkan pola dan ingat AI hanya tools. Semuanya kembali ke pustakawan ya. Tetap pustakawan nanti yang berperan dalam membuat chatbot ini menjadi lebih pinter dan sesuai dengan kebutuhannya. Kita bisa pecah-pecah, lanjut lagi. Keterbatasannya kadangkala chatbot tidak sempurna. Mereka bisa berbuat kesalahan. Kembali lagi ke pustakawan bahwa satu asumsi bisa menjadi berantakan konsepnya, maka pustakawan penting untuk memverifikasi konten. Lanjut terakhir, ada kesimpulan yang berbahasa Korea. Nah, 존경하는 학자 및 교육 관심자 ini 여러분, bagian juga dari 현재 AI. 인공지능 AI 기술 혁명은 학계에 엄청난 기회를 열어주고 있습니다.
상상해 보세요. mulut saya ini pas 수천 ya, 개의 Bapak 전어를 Ibu ya. 몇 초 만에 Ini pun 분석할 juga 수 bagian 있는 dari 연구자나 AI. 정확하고 빠른 문헌 검색 지원을 받는 학생을 그러나 우리는 AI가 도구라는 것을 기억해야 합니다. 창의성, 비판, 그리고 인간의 비판적 사고는 여전히 학문적 진보의 핵심입니다. 이 기술은 대체하는 것이 아니라 우리의 지적 능력을 강화합니다. 감사합니다. Loh, kamsahamnida ya. Satu lagi saya barusan dari Arab ya. Ini pun juga bagian dari teknologi AI generatif bahwa semuanya nanti bisa diubah ke multi bahasa. Lanjut terakhir. السادة الأكاديميون Wah, ya. والمهتمون Semoga بالتعليم bermanfaat Bapak Ibu dan إن mengerti ثورة kesimpulannya. تكنولوجيا الذكاء Tepuk tangan yang الاصطناعي meriah أو Bapak Ibu. AI Di akhir sekian. تفتح حاليا فرصا kembalikan ke هائلة moderator. للعالم الأكاديمي. Oke, terima kasih Takhayyal. Mas Widi باحثا atas يمكنه تحليل presentasinya. آلاف المجالات